Dari program Seger Waras ini, urgensi pembangunan sistem penyediaan air bersih di desa-desa dampingan kami adalah pertama memang karena dampak perubahan iklim itu sendiri. Jadi dengan adanya sistem penyediaan air bersih ini bisa membantu akses masyarakat termasuk kelompok yang berisiko tinggi untuk akses ke air bersih yang inklusif. Kemudian urgensi lainnya adalah tentu saja kita ingin berkontribusi kepada menurunnya penyakit berbasis lingkungan, dan terakhir memang di dua tempat yang kami dampingi ini di Kabupaten Gunung Kidul dan di Magelang ini memiliki ancaman terhadap bencana hidrometeorologi, dan air bersih sebagai salah satu faktor utama yang penting untuk kita kontribusikan ketika terjadi bencana atau krisis. Pemilihan Dusun Tanjung sebagai lokasi pembangunan water system. Karena secara geografis dusun ini memang berada di ketinggian, dan di pengalaman-pengalaman musim kering sebelum program Seger Waras mulai, ini dusun yang sulit sekali mengakses dropping air bersih. Sehingga ketika musim kemarau itu masyarakat kesulitan mengakses air bersih karena yang di mata air kering, dan mereka juga tidak bisa mengakses ke air bersih dari droppingan BPBD atau dari relawan-relawan. Untuk desain perencanaan sendiri, setelah kita melakukan survei teknis, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa kita bisa melakukan untuk sistem gravitasi murni. Nah, jarak sumber air dengan lokasi reservoir itu 600 meter, dan juga dengan jalan itu sekitar 600 meter juga. Dengan elevasi dia berada di 26 meter. Water system Tanjung ini yang berada di desa Ngadiharjo itu untuk mencakup kebutuhan 106 sambungan rumah, 6 fasilitas umum untuk 507 jiwa. Tantangan terberat kita itu pada dasarnya adalah jarak untuk distribusi material dari pinggir jalan ke lokasi capturing yang 600 meter. Kalau untuk tantangan dari sisi yang lainnya, biasanya setiap tantangan itu kita melakukan pemecahan masalah secara bersama-sama dengan Pokja, karena prinsipnya proses pembangunan ini adalah bekerja sambil belajar. Dari awal kita habis proposal udah ada dana, udah bisa kita untuk bekerja. Kita pertama buat capturing dulu untuk pembuatan capturing. Habis itu kita rame-rame ada pekerja, ada ini untuk mengalirkan ke reservoir. Dari reservoir baru kita alirkan ke tempat warga. Habis selesai semua kita ada rapat juga, ada dikumpulkan, kita jadi dirubah nama jadi Kapespam. Nah, untuk pengairan, untuk menjaga atau memelihara untuk air itu sampai ke warga. Semua dapat berkumpul di titik pembangunan reservoir di Dusun Tanjung ini untuk melaksanakan acara 1, 2, 3. Saat ini setelah adanya water system yang ada di Dusun Tanjung ini, kami sebagai masyarakat sudah bisa mengakses air sampai ke rumah-rumah kami pribadi, meskipun di saat musim itu kita harus bergantian
penggunaan airnya. Menurut saya dengan adanya sarana air bersih ini memang memberikan banyak manfaat begitu ya, yang awalnya memang kita agak kesulitan untuk mendapatkan air bersih, dan dengan adanya program ini kita bisa lebih terbantu begitu. Ya minta dikontrol aja, dicek-cek itu. Kadang itu kan bladder, apa sih ada bladdernya itu loh. Jadi kadang nih untuk mengalir susah. Jadi proses pembangunan ini setelah pembangunan penangkapan air, reservoir, lalu sambungan rumah, itu selesai di bulan awal September ke Oktober. Kemudian di bulan Desember itu kami melakukan monitoring. Kami bertemu dengan Pokja untuk monitoring bagaimana proses distribusi air setelah proses serah terima. Nah, di proses monitoring itu kemudian kami mengidentifikasi dan juga mendapatkan laporan bahwa water meter yang dipasang di rumah-rumah itu banyak yang mengalami kerusakan. Setelah air dialirkan itu banyak meteran yang jebol, yang nggak bisa menahan. Padahal kita udah dikasih untuk penyekat, setiap berapa ratus meter kita kasih penyekat itu biar menghambat air, biar nggak terlalu kencang tapi tetap kencang. Waktu itu keputusannya adalah kita memberikan contoh untuk 2 water meter yang baru yang kualitasnya lebih tinggi dari water meter sebelumnya, kemudian diuji cobakan selama kurang lebih 2 minggu. Nah, sebenarnya hasil dari uji coba ini yang sedang ditindaklanjuti di tim Seger Waras untuk kemudian mendistribusikan kurang lebih 60 pieces lagi untuk memperbaiki water meter yang rusak. Sehingga harapannya ketika nanti sudah diganti water meternya, nah ini kemudian sudah bisa ada iuran untuk maintenance seperti itu dan untuk operasional KP Spams di Dusun Tanjung ini. Masyarakat biasanya di musim kemarau itu sulit untuk mengakses air bersih karena memang lokasi di Giri Tengah itu Dusun Onggosoro itu yang paling atas, sehingga dusun ini itu tidak terjangkau oleh dropping dari BPBD. Karena BPBD itu kalau dropping itu pasti hanya sampai di dekat kantor desa, sehingga mereka mengidentifikasi ada sumber air juga yang ada di sini tapi belum dikelola dengan baik. Setelah kita melakukan survei dan menghitung kebutuhan air masyarakat dengan debit yang kita perkirakan pada saat musim kemarau itu dari 2 sumber air di Pucung ini di 0,6 liter per detik. Nah, dengan asumsi kebutuhan masyarakat itu untuk 182 jiwa di 0,36 liter per detik, maka kita bisa memutuskan pada waktu itu sumber air Pucung itu bisa memenuhi kebutuhan pada saat musim kemarau. Nah, dan kita mengambil di 2 sumber air yang berbeda. Yang pertama yang berada di Kapturing Bronjong, kemudian yang berada di Kapturing Beton. Air dari Kapturing Bronjong kita alirkan ke Kapturing Beton sebagai penampungan juga di sana sebelum dialirkan ke rumah pompa. Jadi kedua sumber air ini bersatu di Kapturing Beton. Kebanyakan untuk penangkapan air, bak penangkap air ini biasanya dari beton ya, dari beton. Tapi karena di warga kami ada keyakinan bahwa setiap mata air yang di situ dibangun pakai semen, yang pakai beton, itu biasanya mata airnya mati. Itu orang-orang tua dulu sudah memberikan peringatan seperti itu. Maka dari ASB program ini membuat bangunan
ini kita kolaborasi dengan kearifan lokal itu, maka kemarin konsultasi dengan pemerintah desa, kemudian konsultan Bang Nafis ini membuat penangkap air ini dengan sistem bronjong untuk menahan tanah di lokasi biar nggak longsor. Setelah program pengerjaan infrastruktur sampai sudah selesai, di akhir dari proses pengerjaan infrastruktur sudah beres semuanya, itu kelompok Pokja ini dikumpulkan lagi bersama juga dengan masyarakat untuk mendiskusikan bagaimana sistem air yang sudah dibangun ini bisa dikelola dengan baik. Ini berkaitan dengan siapa yang akan terlibat, yang tadi Pokja, siapa yang akan terlibat menjadi Kapespam, kelompok pengelola airnya, kemudian bagaimana mekanisme untuk pengaturan airnya, pembagian airnya, termasuk dengan mekanisme iurannya, dan siapa-siapa yang akan bertugas di dalamnya. Sehingga terbentuklah Kapespams yang sudah berjalan sekitar 4 bulan. Dan di dalam Kapespams itu juga kami mendorong ada penyandang disabilitas yang terlibat sebagai pengurus Kapespamsnya. Sekarangnya udah mudah sekali mendapatkan air bersih karena dari ASB yang sudah masuk ke dusun kami, sangat membantu sekali bagi saya yang sebagai di dalam keterbatasan saya, sangat membantu sekali. Banyak membantu ya, masalah seperti saya kan jarang nganu air itu, jadinya bisa membantu, tidak pergi ngalirin gitu, tinggal di rumah buka keran. Selama ada itu ya alhamdulillah, cuman kan kadang-kadang ya ngalir dikit, kadang banyak, aku pelan-pelan nyalainnya. Harapannya adalah infrastruktur yang sudah dibangun ini bisa dirawat dengan baik, kemudian sistem pengelolaan yang dilakukan oleh Kapespams ini juga bisa di-maintenance dengan baik, sehingga air ini bisa terus ada, terlebih di musim kemarau ya, karena di musim kemarau itu akan butuh ekstra perhatian untuk mengatur pembagian airnya, karena di musim kemarau kan debitnya berkurang. Jadi ketika musim kemarau biasanya utamanya ibu-ibu ini ya, karena yang paling merasakan susahnya kalau tidak ada air itu adalah ibu-ibu untuk keperluan sehari-hari, mencuci dan segala macam masak. Jadi ketika musim kemarau itu kami berupaya untuk mengirit air dengan cara biasanya mencuci ke padukuhan lain yang ada sumber air bersihnya. Kemudian ini tidak lepas lagi dari budget yang harus kita keluarkan. Jadi memang pengeluaran di musim kemarau itu tinggi sekali. Itu untuk pemenuhan air bersih 1 tangki 150.000. Itu biasanya kepake untuk paling lama 2 minggu untuk keluarga kecil. Seperti itu, kurang lebih seperti itu, dan itu terjadi setiap tahun. Kalau di Giri Suko ini, satu dari 3 desa yang kita bangun water system lewat SW, kenapa dipilihnya kemudian mata airnya diambil dari Bulu Kumet? Nah, ini kita ada di Padukuhan Gebang. Nah, di mana ternyata di Padukuhan Gebang ini sebenarnya ada sumber mata air. Nah, sumber mata air yang ada di Padukuhan Gebang tapi jauh sulit dijangkau sama masyarakat. Nah, kenapa aku bilang sulit dijangkau? Dia punya sumber air ini berada di dalam gua. Nah, di mana guanya ini ada di dalam wilayah hutan produksi dari DLHK.
Nah sebenarnya kalau dari awal itu kita dari Bapeda itu diarahkan untuk keturunan, salah satu padukuhan di turunan. Nah pada saat musyawarah kalurahan, sepertinya kalurahan kurang setuju kalau ASB masuk keturunan, sehingga memang pada saat itu kita langsung merubah strategi, sehingga waktu itu oke, yang penting kita dapat dukungan dari Bapeda, dari pemerintah kalurahan, jadi kita maju bersama-sama. Nah tapi salah satu yang menjadi tantangan bisa dibilang sulit karena kalau di program-program mungkin yang ASB lakukan untuk penyediaan water system di 2 wilayah lain ya, di Magelang, ini tidak sesulit di Giri Suko karena sumber mata airnya itu berada dalam gua, di mana proses perizinannya itu hampir bisa dibilang kita kurang lebih 9 bulan, dari bulan Januari baru kita dapatkan itu Agustus September lah untuk perizinannya, prosesnya. Dan itu juga proses perizinannya itu dari pemerintah kalurahan yang memang sangat sangat berusaha untuk ngegolkan atau beraudiensi dengan pemerintah provinsi melalui Biro PIWP DIY. Memang proses yang panjang juga untuk perizinan, kemudian ketika perizinan sudah keluar, kita yang di awal itu kita melakukan survei teknis. Nah, grand design-nya itu ini untuk pemenuhan kebutuhan 192 KK dengan total jiwa itu 712 jiwa. Termasuk juga untuk fasilitas umum yang ada di dalamnya. Nah, makanya kita punya rencana awal tuh dengan rentang waktu hampir 7 bulan saya harus mencari mesin untuk pompa hisap, sehingga harapannya kalau mesin pompa hisap ini diletakkan di bagian atas itu akan mempermudah masyarakat untuk merawatnya. Nah, tetapi pada akhirnya beberapa kali kita melakukan uji coba dan 2 kali caving kita turun, si pompa hisap ternyata memang tidak bekerja optimal sama sekali. Jadi kita sudah memutuskan untuk beralih ke plan B. Nah, plan B ini kalau kita mau gampangnya dari awal kita sudah pasang plan B nih. Plan B ini dengan 2 pompa submersible, bukan pompa hisap. Satu yang berada di sumber air dengan kapasitas itu 2.200 watt atau 2,2 kVA, kemudian yang bagian atas ini 1.500 watt atau 1,5 kVA. Kita mendampingi dari teman teknisi, yaitu Mas Nafis, untuk berlatih bagaimana caranya naik turun pakai tali yang nantinya akan digunakan pada saat kita memang masuk gua yang vertikal. Sama juga dengan Pak Irwan waktu itu, beliau dari aparatur desa sini, kita juga mencoba untuk memberikan pengetahuan dan sedikit skill, karena mungkin waktunya sedikit terbatas waktu itu. Kalau saat instalasi, kemarin kalau nggak salah ada ya bisa dibilang ada 2 tahap lah. Ngelihat debit, ngambil sampel, sekalian melihat kira-kira nanti pemasangan pipanya itu di jalurnya di sebelah mana. Itu pertama, kemudian setelah itu fix, di tahapan berikutnya kita mendampingi dalam artian untuk instalasi pipanya. Jadi kita memasukkan pipa ke dalam gua, kemudian mengamankan pipa-pipa tersebut dengan klem, dengan sling, dan itu tidak hanya di bawah tapi juga di dinding gua vertikalnya. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan kita mendampingi juga untuk pemasangan pompanya pada saat itu. Lebih banyak di teknikalnya, dan mungkin tantangannya lebih karena yang masuk bukan murni penelusur gua, jadi kita harus ekstra hati-hati. Jadi kondisi di dalam gua itu kadar oksigennya jauh lebih rendah dibandingkan kadar CO2-nya. Dan itu bisa membuat orang kalau terlalu lama di dalam disoriented nantinya. Dia bisa linglung, bisa worst case-nya dia bisa sampai pingsan. Untuk mengatasi itu atau untuk menangkal hal tersebut, kita mencoba untuk membawa oksigen kalengan. Kalau ibaratnya kita kita sudah berekspektasi tinggi. Biasanya kan masyarakat seperti itu ya. Kalau misalnya ini bentar lagi ngalir nih gitu. Kita sudah kerjakan, sudah sampai di tahap pemasangan mesin, kemudian uji coba. Nah, ketika uji coba itu harapan kita begitu dicoba langsung keluar kan, orang banyak kan itu ya. Gitu. Nah,
ketika itu memang airnya belum bisa keluar. Nah waktu itu kita ya ampun, apakah akan seperti kemarin lagi gitu. Jadi kita mau angkat ini tetapi kemudian gagal seperti itu. Jadi perasaan-perasaan seperti bersemangat kemudian sedih itu pasti ada gitu. Ya, dredeg kalau kami bilang. Sampai tiba saatnya yang pelaksanaan di Plan B dengan kerja keras bersama-sama dengan gotong royong kembali seperti kemarin gitu. Kemudian uji coba selanjutnya ternyata air bisa keluar gitu. Ya, terharu, bahagia, bersemangat gitu. Alhamdulillah, Allahu Akbar, alhamdulillah, alhamdulillah. Mandi pertama, mandi pertama, mandi pertama. Bersyukur karena pada akhirnya penantian kita, saya jadi agak melo. Pada akhirnya pada akhirnya penantian kita tiba di titik ini. Ini satu hal yang sangat berarti buat kami. Karena dulu mirisnya adalah kita ini sangat dekat dengan air. Tapi kita merasakan begitu susah mengakses air. Kemudian ini ada sampai di sana. Waktu pertama kali yang merasakan air itu saya. Waktu itu pipa itu saya sedot-sedot gitu, belum bisa keluar. Lalu saya berikan di telinga. Telinga sudah terasa, ya istilahnya itu getaran. Sudah ada terasa getaran. Lalu saya cium, nah, ternyata sudah keluar sampai saya itu minum. Banyu milik Gebang Makmur. Jadi memang kami baik bukuh, tokoh, semua lintasan tokoh dan warga itu memang bersatu padu. Kita bahu-membahu, satu semangat lah untuk menjemput air ini. Ya kami berusaha untuk mengkondisikan dengan masyarakat, untuk memotivasi masyarakat untuk mengajak apa artinya bersatu untuk membangun apa kampung kita. Muga-muga njing kayak hasil bikin griya. Pokoknya mantep, barang-barangnya mantep. Biar anak cucu kita besok jadi apa ya, banyak air, nggak susah lagi, nggak kayak orang tuanya, nggak kayak mbah-mbahnya gitu. Nah selanjutnya harapannya memang air ini bisa sampai ke masyarakat. Kita sedang banyak berdiskusi dengan Bapeda, kemudian dengan pemerintah kalurahan, dan beberapa organisasi-organisasi juga. Nah karena ini sumber airnya ada di gua dan pompa, pipa, dan lain-lain itu ada dalam gua. Dalam tahap ini kita juga akan ada pelatihan atau peningkatan kapasitas bagi rekan-rekan atau pemuda tim teknis kelompok pengelola air pada akhirnya nanti yang akan melakukan perawatan di dalam gua. Nah sekarang itu kita dorong pemuda-pemuda bagaimana mereka bisa juga mengetahui, oh seperti ini loh proses atau seperti ini loh sumber air kita ternyata melimpah di Gebang. Nah jadi bagaimana caranya biar berlanjut ya, pastinya harapannya ada perawatan yang bisa dilakukan terhadap mesin yang ada di bawah, pipa-pipanya, sehingga air ini bisa terus mengalir. Kalau tadi masyarakat bilang bisa bukan cuma kita tapi sampai anak cucu gitu ya. Iya, kalau pembelajaran yang kami dapat dari KR Bersih adalah pertama mungkin
penggunaan teknologi yang tepat guna ya. Kemudian yang kedua itu adalah kita juga memaksimalkan peran warga lokal sebagai kelompok pengurus sarana prasarana air minumnya, dan yang lainnya adalah terkait kearifan lokal, karena di sini kami juga memadukan kearifan lokal dalam desain dan perencanaannya. Yang terakhir mungkin yang tak kalah pentingnya adalah juga kami melakukan audit aksesibilitas sehingga memastikan bahwa sarana yang kami bangun ini bisa diakses oleh semua kalangan termasuk teman-teman dari penyandang disabilitas. Iya, dari kami sih mungkin ini bisa jadikan semacam laboratorium belajar ya, sarana air bersih yang kami bangun, karena teknologinya juga sudah kami sediakan, kemudian proses pelatihan atau peningkatan kapasitas pengurusnya juga sudah kami pastikan berjalan dengan baik, kemudian solusi berbasis alam juga, kayaknya ini perlu kita integrasikan dalam proses-proses pembangunan sarana air bersih. Yang terakhir mungkin, bukan yang terakhir ya, pengintegrasian JATSI tadi. Dan bicara tentang keberlanjutan, tentu saja kita juga melatih desa untuk melakukan perencanaan dan penganggaran, sehingga apa yang sudah kita bangun itu masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa, terutama di bidang 4 dan 5 ya. Itu sih mungkin yang beberapa rekomendasi yang bisa kami sampaikan.